Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan sedikit cerita. Kisah tentang Nabi Daud dan seekor ulat. Siapakah Nabi Daud? Nabi Daud adalah salah satu dari 25 Rasul. Ya, Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud itu terkenal. Kita mengenal puasa Daud ya. Kenapa ada saum Daud? Karena Nabi Daud yang melakukannya. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak ya. Allah sangat menyukai amalan, sholat, dan puasanya Nabi Daud. Beliau adalah Nabi yang sangat hebat. Di suatu kitab, salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada sebuah kisah. Pada suatu hari Nabi Daud sedang duduk di surau, ya, di mihrabnya, di masjid, di musola. Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur. Ya, saat itu Al-Quran belum diturunkan ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud diturunkan oleh Allah kitab Zabur. Nabi Daud saat itu sedang membaca kitab Zabur. Lalu setelah membaca, beliau sekilas melihat seekor ulat merah. Saat melihat ulat tersebut, Nabi Daud bergumam hanya di dalam hati. Apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Kalau bahasa kita, ih ada ulat, ngapain nih? Ternyata Allah menegur kesombongan Nabi Daud. Dengan izin Allah, ulat itu pun berbicara. Wahai Nabi Allah, Allah telah mengilhamkan padaku untuk berzikir, membaca setiap hari Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga pada malam hari membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Setelah berkata seperti itu, ulat itu balik bertanya pada Nabi Daud. Apakah yang dapat kamu katakan padaku agar aku bisa mendapatkan faedah darimu? Itu yang ditanyakan oleh ulat tersebut. Nabi Daud terkesan. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya, aku telah meremehkan dia, si ulat itu tadi. Hanya karena, ya, makhluk kecil ya. Makhluk kecil apaan nih? Ngapain di sini gitu ya? Nabi Daud pun tersadar. Telah meremehkan ulat tersebut. Beliau pun akhirnya bertobat kepada Allah. Begitulah sikap para nabi kita jika menyadari telah melakukan kesalahan. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera menyusulnya dengan perbuatan baik. Itu satu kisah
yang bisa kita jadikan contoh. Bahwa pertama, Nabi pun bisa salah ya, karena Nabi manusia. Tapi hebatnya, Nabi biasanya ditegur oleh Allah langsung. Kita, sesama muslim, kalau melihat teman salah boleh saling menegur ya, saling mengingatkan. Kita juga bisa salah. Jadi, kalau kita bersalah, kita bisa bertobat pada Allah, ya. Dan tak lupa menyusulnya dengan perbuatan baik untuk menutupi kesalahan tersebut. Hikmah yang kedua, kita juga makhluk Allah ya. Mau itu ulat, mau itu semut, pohon, semuanya makhluk Allah. Kita harus menghargai sesama makhluk, baik manusia maupun makhluk Allah yang lainnya. Anak-anak kalau lihat di rumah ada semut yang terpisah sendiri, boleh ya diambil, dikembalikan kalau lihat ada rombongan semut lainnya. Kan kasihan, gimana rasanya ya kalau kita nyasar sendiri, balikin ke keluarganya semut. Ada kisah lain loh tentang seseorang yang akhirnya diberi pahala, diberi hikmah yang sangat besar oleh Allah karena mengembalikan semut kepada keluarganya. Sama pohon, sama tanaman juga ya. Tanaman juga berzikir pada Allah. Jangan dicabut sembarangan. Ya, biarkan tanaman tumbuh dengan baik dan berzikir dan memberikan manfaat juga buat kita. Mudah-mudahan dengan kisah yang sederhana ini kita bisa mengingat kembali ya untuk segera beristighfar jika bersalah dan untuk saling menghargai satu sama lain. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.